Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? InsyaAllah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 yang bertemakan Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak soleh-solehah, tahukah kamu yang dimaksud dengan hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan. Islam sangat mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana, apapun kondisinya. Jika memiliki kelebihan harta, dianjurkan untuk saling berbagi dan sedekah kepada yang kekurangan. Namun, dalam beramal dan bersedekah, kamu harus ikhlas karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mari hidup sederhana. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Dalam menggunakan uang jajan, dianjurkan agar tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Mari sama-sama kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan tidak boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipi beliau. Begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maukah kita seperti Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin atau tidak mempunyai apa-apa. Contoh perilaku sederhana. Yang pertama, sederhana dalam berpakaian, yaitu tidak bermewah-mewahan dengan perhiasan. Yang kedua, sederhana bertempat tinggal, yaitu rumah cukup nyaman ditempati, barang-barang juga sesuai kebutuhan. Yang ketiga, sederhana dalam menggunakan uang, artinya tidak berlebihan membelanjakan uang untuk kebutuhan yang kurang bermanfaat. Yang keempat, sederhana makan dan minum,
yaitu makan tidak berlebihan, secukupnya saja, dan sering berpuasa sunnah. Adapun keuntungan perilaku sederhana, yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta milik orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar dapat hidup hemat, sederhana, dan peduli terhadap orang lain dengan cara dermawan atau saling memberi. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti hemat dalam menggunakan air, uang, listrik, dan lain-lain. Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 berikut. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Mari ikhlas beramal. Sebagai manusia, kita membutuhkan manusia yang lain, karena kehidupan manusia tidak sama. Ada orang yang berkecukupan dan ada pula orang yang kekurangan. Sebagai orang yang berkecukupan, sebaiknya kita membantu orang yang kesusahan. Ikhlas artinya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Contoh, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan suatu balasan atau imbalan. Ikhlas juga sering dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika Pak Ahmad membantu dengan mengharap pujian orang lain, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu amal yang dilakukan dengan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau yang benar. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Berbuat ikhlas bukan hanya terhadap sesama manusia, akan tetapi juga dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saat berinfak, secara sengaja memperlihatkan uang yang diinfakkan agar mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan yang seperti itu tidak termasuk beramal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas
memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam beramal tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, terus memperbaiki diri dan beramal. Yang ketiga, menyembunyikan amal kebaikan. Yang keempat, memandang rendah amal kebaikan yang kita lakukan. Yang kelima, tidak mengharap pujian dari orang lain saat beramal. Yang keenam, beramal dilakukan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak memamerkan amalnya kepada orang lain. Yang ketujuh, tidak mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, anak soleh-soleha, mari sama-sama kita melihat di sekitar lingkungan kita. Apakah ada yang membutuhkan bantuan kita? Jika ada, mari segera kita membantu sesama. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kita wajib membantu sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu berbuat baik dan berperilaku ikhlas. Demikian pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.